Halo, perkenalkan nama saya Putri Fitriana Prismatika, NIM 201205108 dari Prodi Pendidikan Bahasa Bali. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas LKM 4 mengenai catur marga. Di sini ada pertanyaan pertama, yaitu dalam ajaran agama Hindu, catur marga merupakan sebuah konsep ajaran yang termasuk bagian dari aspek tattwa dalam kerangka dasar agama Hindu. Catur marga berasal dari kata catur yang berarti empat dan marga yang berarti jalan. Catur marga juga sering dikenal dengan sebutan catur marga yoga. Catur marga umumnya didefinisikan sebagai 4 jalan untuk mencapai moksa dan membangun jagadita. Catur marga adalah 4 tahapan berjenjang dalam mencapai pemahaman akan hakikat Tuhan, hakikat kesemestaan, hakikat bertingkah laku, ritual, dan pemahaman-pemahaman tentang pengetahuan hakiki lainnya. Di sini pertanyaannya adalah, jelaskan masing-masing komponen dari catur marga tersebut. Yang pertama ada Bhakti Yoga, yaitu proses atau cara mempersatukan Atma dengan Brahman dengan berlandaskan atas dasar cinta kasih yang mendalam kepada ide Sang Yang Widi dan segala ciptaannya. Yang kedua ada Karma Marga, berarti usaha atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui usaha atau tindakan kerja yang tulus ikhlas. Yang ketiga ada Jnana Marga, adalah jalan dan usaha untuk menghubungkan diri dengan Tuhan untuk mencapai kebahagiaan sejati melalui pengetahuan. Yang terakhir ada Raja Marga, adalah jalan atau usaha tertinggi untuk menghubungkan diri dengan Tuhan melalui jalan yoga. Yang kedua, pertanyaannya adalah, ada seorang pedagang yang sedang mengadakan perjalanan jauh dengan membawa seekor keledai tua. Setelah mengadakan perjalanan hampir sehari penuh, pedagang itu bermaksud beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang karena kasihan melihat keledai tuanya juga kelelahan. Pedagang itu melepaskan beban berat dari punggung keledai. Ia tidak mengikat keledai tuanya dan membiarkan keledai itu beristirahat sambil memakan daun-daun di sekitar tempat itu. Pedagang itu kelelahan sekali dan sangat menikmati istirahatnya. Setelah menyantap sedikit bekal, ia mulai tergantuk-gantuk. Keledainya pergi entah kemana dan ternyata terperosok dalam lubang dan keledai perlu pertolongan. Bagaimana cara menolong keledai itu? Sesuai dengan catur marga, apa yang Anda lakukan terhadap keledai itu? Jawabnya adalah menurut catur marga kita perlu melakukan dengan cara Bhakti Marga Yoga, karena dari pengertiannya adalah proses atau cara mempersatukan Atman dengan Brahman dengan melandaskan atas dasar cinta kasih yang mendalam kepada ide Sang Yang Widi dan segala ciptaannya. Keledai juga termasuk makhluk ciptaannya, jadi kita berhak dan wajib membantu binatang tersebut untuk keluar dari lubang tersebut. Intinya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus saling membantu. Pertanyaan yang ketiga adalah, dalam jalan bakti disebutkan bahwa jalan menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti kita atau bisa disebut dengan berbakti, cinta pada Tuhan dan sesama. Kata kunci dari Bhakti Marga adalah love all. Sayangi Tuhanmu, sayangi keluargamu, sayangi teman-temanmu, bahkan kau harus menyayangi musuhmu. Bisa dikatakan sayangi semua. Berikanlah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah membantu teman dengan rasa ikhlas walaupun pernah bertengkar. Yang kedua itu tetap menghormati walaupun kita merasa tidak dihormati. Itu ditujukan kepada dibilang orang yang lebih tua daripada kita. Tetap menjaga etika sopan santun pada orang yang lebih tua. Menghargai sesama tanpa ada dendam. Pertanyaan keempat adalah, di dalam kitab suci Weda kita jumpai beberapa mantra tentang bakti. Salah satunya adalah Arcata, Pracata Priyam Edaso Arcata, Arcantu Putraka Uta Puramna, Draswarcata. Itu terkandung dalam Rigveda bab 8.69.8 yang artinya, pujalah dia sepenuh hati, oh cendekiawan, pujalah dia, semogalah semua anak-anak ikut memujanya. Teguhlah hati seperti kukuhnya candi dari batu karang untuk memuja keagungannya. Melihat makna
Maknanya, siapakah yang menyarankan dalam mantra itu dan siapakah yang dimaksud dengan pujalah dia? Menurut saya, itu saran dari Resi Kanwa karena beliau di dalam Rigveda dipercaya Resi penerima wahyu yang banyak dikaitkan dengan Rigveda Mandala. Maaf, ada salah penulisan di sini. Ada dikaitkan dengan Rigveda Mandala 8 yang dimaksudkan pujalah dia adalah Sang Maha Pencipta atau ide Sang Hyang Widiwasa. Pertanyaan kelima adalah dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 19 dinyatakan sebagai berikut: Tamsat asaktah satatam karyam karma samacara asaktyo hi acaran karma param apnopi purusah. Artinya, oleh karena itu laksanakanlah segala kerja sebagai kewajiban tanpa terikat pada hasilnya. Sebab dengan melakukan kegiatan kerja yang bebas dari keterikatan, orang itu sesungguhnya akan mencapai yang utama. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai sloka tersebut. Yang pertama adalah membantu nenek menyeberang jalan tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua, menolong orang yang kesusahan tanpa meminta imbalan, memberikan punya yang diaturkan di pura dengan ikhlas. Intinya, sloka ini adalah bersikap tulus ikhlas kepada sesama. Yang nomor 6 ada jelaskan jenis dan fungsi pura dan berikan contohnya. Yang pertama ada pura kayangan jagat dan dangkayangan jagat. Fungsi tempat suci ini adalah menjadi penyungsungan jagat oleh seluruh umat Hindu di Bali. Tergolong umum tempat memuja Tuhan sesuai dengan segala prabhawa ataupun manifestasinya. Bangunan suci tersebut menepati 8 penjuru mata angin termasuk satu pura di tengah-tengah, sehingga Tuhan yang berstana di masing-masing pura dikenal dengan sebutan Dewata Nawasanga. Contoh puranya adalah Pura Besakih, Pura Lempuyang, Pura Golawah, Pura Uluwatu, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada Pura Kayangan 3. Mestinya dalam setiap desa adat atau desa pekraman di Bali terdapat 3 buah tempat suci utama yang dinamakan dengan Pura Kayangan 3. Contohnya itu ada Pura Desa, tempat stana Dewa Brahma, Pura Pusat stana Dewa Wisnu, dan dalam stana Dewa Siwa. Ini yang nomor 3 ada Pura Swagina. Pura di Bali ini dikelompokkan berdasarkan fungsinya, berdasarkan kesamaan dalam mata pencarian atau sebuah pekerjaan seperti Pura Melanting untuk para pedagang. Contohnya Pura Melanting dan masih banyak lagi lainnya. Yang keempat ada Pura Kawitan, dibangun berdasarkan asal-usul dalam satu garis keturunan atau wit sehingga dikenal dengan nama Kawitan. Bangunan suci dalam kelompok ini seperti sangga atau pemeracan yang ada di dalam rumah masing-masing. Contohnya itu ada Dadya, Paibon, dan Panti serta Perdarman yang ada di Besakih. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.